Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa Menkyu Purbaya ini sangat muak dengan ex-Menkyu yang lama, Sri Mulyani, dengan Bank Indonesia, Bank Sentral kita, bahkan dengan DPR? Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Ya, itu dengan DPR dinyatakan sendiri oleh Purbaya, kan itu fakta. Tapi dengan BI, kenapa Purbaya sepertinya ingin membubarkan malahan BI tersebut? Dan seolah-olah mengatakan BI itu tidak berguna. Dari mana kita lihat? Ya, dari pidato pertama Purbaya rapat kerja dengan DPR. Keekonomian tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat. Kenapa ini dinilai kesalahan oleh Purbaya? Sedangkan memang fungsi BI itu, Bank Sentral itu adalah untuk menstabilkan nilai rupiah. Bagaimana cara dia menstabilkan nilai rupiah? Dengan menaikkan suku bunga BI namanya. Kemudian atau menurunkan suku bunga acuan dari BI tersebut sehingga diikuti oleh bank-bank lain yang ada di Indonesia. Karena Bank Indonesia itu adalah pengawas dari perbankan yang lain. Dengan menaikkan suku bunga, namanya istilahnya dalam ekonomi itu membuat kebijaksanaan uang ketat. Apa itu uang ketat itu? Naiknya suku bunga akan membuat orang menabung. Kemudian bank-bank ini juga menabung di BI. Karena bunganya lebih tinggi, mereka mengambil uang dari masyarakat. Kemudian bank itu sendiri menabung di BI lagi, dia mendapatkan spread. Spread itu apa? Kelebihan daripada bunga yang diberikannya kepada masyarakat yang didapatkannya dari Bank Indonesia. Artinya ada untungnya di situ. Tidak kerja apa-apa, perbankan sudah untung. Sementara namanya uang ketat tadi itu, uang di masyarakat tentu kering lagi, tidak ada lagi. Karena udah disedot oleh bank-bank dan disedot oleh BI. Itu namanya uang ketat, kawan-kawan. Ya kan? Wah, bunga tinggi. Bunga tinggi pertama ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Yang dimaksud Purbaya adalah begini kawan-kawan. Setelah bunga dinaikkan tinggi itu oleh BI sampai 60% pada waktu itu, dengan apa BI membayar bunga tersebut? Satu-satunya jalan oleh BI adalah mencetak uang. Fungsi dari BI itu adalah untuk mencetak uang. Artinya kebijaksanaan ini dilakukan berlama-lama. Lagi, begitu sudah jatuh tempo, misal sebulan bunga ini sampai 60%, 60% lah uang bertambah di masyarakat. Itulah yang dinamakan base money nantinya oleh Purbaya. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor. Uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. 2008 kita kan krisis, 2008 kan lagi ada krisis juga, dunia lagi malahan. Dan apa yang dilakukan oleh Purbaya? Purbaya diminta bantuan pada waktu itu, bukan dengan menaikkan suku bunga yang dilakukan BI selama ini, tapi dia meminta kepada Presiden untuk ambil alih, menurunkan suku bunga. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi ini,
Kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Itulah yang dimaksud oleh Purbaya. Artinya tetap mengadakan uang di masyarakat. Tetap harus banyak uang di masyarakat. Kalau dinaikkan suku bunga, yang terjadi adalah uang kering di masyarakat. Tidak ada uang di masyarakat. Seperti 98. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi naik, ekonomi turun. Sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Jadi ini berulang lagi. BI menaikkan suku bunga lagi. Setelah selesai dari 2008, kemudian sampai 2015, naik lagi suku bunga oleh BI. Apa tujuannya? Agar membuat uang ketat lagi, agar menyedot likuiditas dari masyarakat, agar masyarakat tidak punya uang lagi. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis, semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Berulang lagi, ulah BI lagi kan? Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain bikin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekik padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral, waktu itu ada 500 triliun, 529 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas katanya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Makanya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Di sini sedikit saya berikan penjelasan kesalahan apa yang dibuat oleh negara kita pada waktu itu. Bunga memang tidak dinaikkan, tapi Kementerian Keuangan atau negara kan menerbitkan SBN. SBN itu siapa yang mengambil? Apa itu SBN? Itu surat berharga negara. Surat berharga negara itu semacam surat utang. Jadi kalau kita berutang,
yang ada di APBN atau hutang negara, hutang pemerintah itu namanya, itu dengan menerbitkan obligasi, menerbitkan SBN dan menerbitkan yang lain-lain. Dan ini biasanya diambil oleh BI. Dengan apa diambil oleh BI? Dengan mencetak uang. Oke, uang itu kan seharusnya diberikan ke Kementerian Keuangan untuk dibelanjakan di APBN. Kalau dibelanjakan di APBN, tentu saja bersebar uang itu di masyarakat. Tentu tidak ada uang ketat lagi, tentu banyak uang di masyarakat. Tapi apa lacur? Sri Mulyani meletakkan saja uang itu di BI. Dia terbitkan surat utang, karena di APBN kan muncul ini. Diterbitkan surat utang, tapi uangnya tidak diambil. Coba kebodohan apa yang terjadi pada saat itu? Itu yang dimaksud oleh Purbaya, kesalahan kita sendiri. Dan sudahlah surat utang itu, SBN itu diletakkan oleh BI sendiri, kan dipegang BI itu surat utangnya itu. Sementara uangnya masih di BI juga kan, uang tak beredar di masyarakat. Yang lebih parahnya, BI setelah itu membolehkan bank-bank himbara, bank-bank swasta membeli SBN. Tentu saja uang di bank-bank himbara, bank-bank nasional itu masuk ke BI. Tambah tak ada lagi uang di masyarakat. Tidak ada lagi bank-bank himbara ini. Itulah yang senang dia kan. Dia dapat untung besar. Tidak perlu dia meluncurkan kredit ke masyarakat. Tambah parah uang di masyarakat. Tidak ada lagi karena kredit tidak diluncurkan. Kredit sudah masuk ke BI semua. Uang sudah masuk ke BI semua. Masukin 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba. Saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak, nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak, ditaruh sana santai-santai, kering sistemnya. Bank sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun atau lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Dan ini bertambah-tambah lagi muak dan jijiknya Purbaya kepada yang kita lihat tadi itu di video itu. Kawan-kawan bisa mengerti kepada siapa Purbaya muak dan jijik. Mereka tenang-tenang saja. Sudah mendapat bagiankah atau bagaimanakah? Tenang saja. Baik yang sudah mundur ataupun yang masih duduk menjadi gubernur BI ataupun menjadi anggota DPR sekarang ini, tenang-tenang saja. Sementara dia baru diangkat menjadi Menteri Keuangan, ada saja satu ucapan dia. Dan ucapan ini dibuktikannya belakangan kan? Apa ucapannya? Satu, dia mengatakan begini kawan-kawan. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Nah, setelah kejadian tersebut,
Di DPR kan masih terjadi demo itu. Turunnya Sri Mulyani kan karena demo rusuh. Dan setelah itu kan masih terjadi demo-demo kan. Tuntutan terbaru mereka adalah, tuntutan mahasiswa adalah karena ucapan Purbaya ini, mereka menuntut Purbaya dimundurkan atau tak jadi dilantik. Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan demo lagi di depan gedung DPR dan mereka meminta agar Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya dicopot. Tribuners masa Orang lain yang berbuat, dia yang disalahkan, kan begitu. Dia cuma salah ucap saja. Penyebab ekonomi ini hancur bukan dia, malahan dia penyelamatnya. Dia yang dihujat, dia yang diminta mundur. Makanya Purbaya membongkar ini belakangan. Indonesia dipuji-puji dunia internasional, tapi itu bukan terjadi karena karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat, tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu, kita kan berjatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan aja, happy kerja. Di belakangnya ada itu. Tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda. Ada satu hal yang nampaknya disadari oleh Purbaya. Dia mengatakan Anda harus menerangkan ini kepada masyarakat sebagai jurnalis. Dilihatnya sepertinya rakyat selama ini dibodohi. Ya, hanya rakyat yang bodoh yang mau mengancam dia. Belum ada tindakan dia, belum ada kerja dia sudah diancam. Teror mistis yang menyerang keluarga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendadak dapat teror mengerikan setelah 1 bulan mengemban amanah sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Kabar Purbaya mendapat serangan teror mistis diungkap pertama kali oleh putra sulungnya, Yudo Sadewa. Lewat akun Instagramnya, Yudo menceritakan teror mistis yang menyerang keluarganya. Ternyata teror yang menimpa keluarga Purbaya adalah berupa santet. Menyadari rakyat sering dibodoh-bodohi oleh elit politik, bahkan para jurnalis pun yang semacam corong bagi pemerintah kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat sering juga dibodohi dengan cara rumus-rumus. Rumus apa itu? Rumus berhutang dan kemungkinan kita bangkrut karena hutang. Ini sama sekali salah. Dan sebelumnya, Menteri Keuangan yang lama selalu mengatakan kita prudent, kita bisa menjaga batas hutang. Nanti kawan dengarkan aja ceramahnya Purbaya, di mana seluruh rumus-rumus tersebut 3%, 60% hutang, batas ini sama sekali tidak ada. Itu hanya penggiringan opini oleh negara-negara lain untuk menginjak-injak kita, untuk menguasai kita. Tujuannya hanya satu, agar mereka bisa memanipulasi kita, bisa memonopoli kita, bisa menggiring opini kita untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan ekonomi mereka, agar ekonomi kita ini selalu dijajah, agar kita tergantung kepada IMF, kepada World Bank, kepada para pemberi utang, kepada para rentenir di dunia ini, kepada katanya elit global. Itu sebenarnya. Dan Purbaya mengetahui ini telah meracuni rakyat dan jurnalis kita. Siapa yang meracuni? Kalau elit-elit itu seperti menteri-menteri DPR yang canggih-canggih, yang saya katakan canggih. Ada juga DPR itu yang canggih-canggih itu kawan-kawan. Elit-elit ini tahu, tapi sengaja itu dipertahankan. Paradigma itu, cara berpikir seperti itu. Kita menjaga batas hutang, bahwa kita akan bangkrut negara kita ini kalau hutang sampai sekian. Dan orang-orang yang bisa menyelesaikan hutang itu adalah Menteri Keuangan yang lama, ke Gubernur Bank ini. Kalau diganti orang ini, kita bisa bangkrut. Padahal ini adalah idenya dari elit-elit global. Karena elit-elit yang di sini di negara kita ini selalu mengentertain mereka, dan elit global hanya kepentingan ingin mengeruk keuntungan dari sini, kemudian itu secara kasarnya kawan-kawannya, dan menzolimi rakyat kita. Karena apa? Karena rakyat kita ini nomor 4 terbesar di dunia kawan-kawan. Menarik pajak paling gampang di penduduk yang paling banyak. Yang banyak penduduknya. Kan ada pameo begini kawan-kawan. Kalian boleh berutang sini, kata elit-elit global ke sana itu. IMF kah, World Bank. Dengan apa kami bayar? Kan pendudukmu banyak. Tinggal kamu pajaki aja. Itu untuk membayar nanti. Kan gawat. Apalagi kita punya kekayaan alam. Selalu itu dinarasikan. Yang saya katakan tadi. Ini dipatahkan oleh Purbaya.
Itu tidak benar sama sekali. Itu hanya penggiringan opini agar kita bisa dimanipulasi, agar kita dibodohi selamanya. Terus yang masalah tadi? Enggak ada kita berubah. Enggak kita berubah sampai sekarang. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%? Enggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% per 60 kan? Terus saya ajarin lagi sedikit. Kalau misalnya kita melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Undang-undang itu, batasan 3-60 itu sebetulnya diambil arbitrary, sembarangan. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah dua, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Itu. Kita selama ini nggak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih ya. 3% sampai 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang kan. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB-nya di atas 100%. Seandainya kita kepepet, nah seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002, saya pernah bikin ini fiskal, studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jago ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya apa? E kan, banyak yang E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Investment grade yang masih di bawah. Padahal dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke sana, jangan tanya ke saya ya. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus, protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Oke, next. Biar aja. Next question siapa? Next question. Habis mereka injek kita, lu gila kita. Oke, sorry. Bukan hanya cara pandang publik yang dirusak oleh para elit-elit ini. Bahkan instansi tempat Purbaya sekarang ini menjadi kepalanya itu juga sudah dirusak. Oleh siapa? Ya, kawan-kawan jawab sendiri. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Dan saya akan cek belum sidak betul ke Cortex karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan?
nggak tahu, naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Kenapa saya katakan dirusak? Ya, cara pengambilan keputusan mengenai cukai ini tak manusiawi. Ini kan merusak namanya, merusak instansi namanya kan? Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus ya bro. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, betul. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi apa gitu. Bahkan ada tendensi dari menteri yang lama atau mungkin para begundalnya kan untuk tidak memberlakukan Cortex. Apa itu Cortex itu? Cortex itu adalah sistem informasi by komputer. Jadi tidak ada lagi petugas pajak yang akan, singkatnya, yang bisa bermain. Jadi seperti kita mengirim WA aja lagi begitu kan. Kalau selama ini pajak itu kan diketik, dimasukkan formulir, diisi segala macam ya kan. Kemudian petugas pajak yang memeriksa. Kalau Cortex ini langsung begitu kita masukkan data-data kita, langsung sampai di sana. Nggak bisa dipermasalahkan lagi oleh petugas pajak ini. Nggak bisa main lah, kira-kira itulah. Dengan sistem itu nggak bisa bermain lagi petugas pajak, kawan-kawan. Ini sampai sekarang tak beres-beres, anggarannya triliunan hanya untuk program aja. Ketik ini nggak siap-siap, udah lebih dari setahun. Ini kan aneh. Jelas-jelas ini membuat Purbaya tambah kesal. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya, sudah stabil katanya. Walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu masih lama bang katanya. Nanti saya cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS.
Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti yang bilang tadi kemarin juga sama, semuanya ABS. Saya bisa ini Pak, saya bisa itu Pak. Lama terlihat. Ternyata tanya belum dihitung. Ini presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Dan begitu Purbaya sudah menyenggol DPR, melawan instansi yang tak pernah terkalahkan selama ini, sudah ada yang membela DPR. Ya bisa jadi karena di Kementerian Keuangan tersebut, Kementerian Keuangan itu adalah uang kawan-kawan. Sementara Purbaya sepertinya tidak mau bersahabat dengan DPR. Dengan mengatakan kemana aja DPR, berapa kali rapat-rapat dengan Menteri Keuangan selama ini. Artinya DPR sudah melihat ini ada uang. Kementerian Keuangan itu pegang uang nih. Ini uang ini tidak akan dibagi-bagi ke kita. Itu sepertinya menurut kayak-kayaknya kan. Artinya Purbaya sudah menutup. Seperti air danau ini, bendungan. Purbaya mempunyai bendungan ini. Ada yang masuk dari ke bendungan itu ada air. Ada yang keluar. Dan kebetulan kemarin banyak bocor-bocor, dia mau tutup itu. Dengan nutupnya bagaimana? Dengan menunjukkan perlawanan. Berlawanan dengan yang kemarin yang membuat bocor-bocor tersebut. Seluruhnya kawan-kawan. Seluruh kebocoran. Dan dengan mengatakan, DPR itu rapatnya berapa kali kok tidak terdeteksi selama ini hal-hal yang aneh-aneh di Kementerian Keuangan, begitu kan? Atau dalam hatinya Purbaya, kalian main juga nih, jangan coba-coba dengan saya, katanya kan? Dan kita tahu siapa yang dimanfaatkan selama ini untuk membuat orang atau menteri itu dipecat? Siapa? Selama ini, selama pemerintahan Jokowi, itu adalah menjadi tersangka. Nah, begitu Purbaya mengelontorkan 200 triliun, sudah ada terjadi. Sudah ada bukan aparat kawan-kawan, instansi penegak hukum yang ngoceh. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah bukti ya dari keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan Kredit fiktif. Oh, potensi kredit fiktif dari 200 triliun yang menyerap gitu Pak? Yang 200 kemarin? Iya, 200 kemarin. Antisipasinya? Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, Bank A, Bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, Bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Udah saya tadi ceritakan.
dia pasti nyalurin. Tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu, bukan semu sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR apa? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masuknya BPR. Mana sih? Saya masuknya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bank itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Kenapa kok seperti ada hubungan begitu kan antara DPR Komisi 11 dengan KPK? Bisa kita merujuk kepada kasus CSR. Kasus CSR ini menyangkut dua anggota Komisi 11 tersebut yang sempat dirujak oleh Purbaya ini. Macam mana hubungannya ya? Tapi mungkin setelah menonton video ini, kawan-kawan mengerti. Anggota DPR Komisi 11 yakni dari fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Partai Nasdem Satori memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia. Usai diperiksa, Satori mengaku tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan, anggota Komisi 11 fraksi Gerindra yang mendapat dana CSR dari BI. Seluruh anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Namun saat ditanya disalurkan ke yayasan apa, Satori enggan menjawab secara terperinci. Berkaitan dengan kegiatan program CSR BI anggota Komisi 11 itu untuk ke semua anggota Komisi 11 atau hanya untuk Bapak dan Pak Heri Gunawan aja, Pak? Memang kalau program itu semua anggota Komisi 11 gitu. Program ya. Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil gitu ya. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Berapa itu, Pak? Loh, apa hubungannya dengan komentar KPK tentang kebijaksanaan dari Purbaya ini yang sedang menutup kayaknya kebocoran-kebocoran kan? Ada dua tersangka dari anggota DPR Komisi 11. Kata si yang tersangka ini, semuanya dapat program tersebut. Terima kasih. Hari ini saya dipanggil. Sampai ke situ kita masih pendalaman karena kembali lagi sprendik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, akan didalami keterlibatannya. Tentunya kita akan melihat sampai sejauh mana pengetahuan para saksi-saksi ini dalam perkara yang sedang ditangani. Oh, masih didalami bagaimana ya? Sudah dikatakannya mendapat semua.
Tapi apakah mereka sudah diperiksa yang lain-lain? Dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedepannya tentunya kita juga akan mendalami peran-peran, seperti tadi juga ada pertanyaan bagaimana perannya dari Gubernur BI, kemudian juga peran dari Deputi Gubernur, peran dari OJK, BNOJK, dan lain-lain. Nah itu yang sedang kita dalami sambil juga kita menangani perkara ini, maju dulu ini 2 tersangka gitu, seperti itu. Nanti kita lihat setelah berjalannya perkara ini, penanganan perkara ini, kita berharap kita bisa untuk mendalami peran-peran dari masing-masing pejabat yang dimaksud. Kemudian ini terkait dengan penggunaan anggaran ini BI dan OJK, apakah mereka itu dikaitkan dengan masalah penganggaran gitu ya, Mbak ya, penganggaran. Ya itu juga yang sedang kita dalami. Karena tadi sedikit sudah disinggung gitu kan, tapi belum begitu telak gitu ya. Apakah benar terkait dengan permintaan anggaran, misalnya penambahan anggaran dan lain-lain gitu. Nah ini yang baru kita temukan, ada sejumlah uang yang masuk baik ke Pak Heri Gunawan dengan ke Pak Sotori. Nah itu dengan menggunakan pasal 12 B besar, tapi tidak menutup kemungkinan dalam penanganan perkaranya nanti kita akan menemukan bahwa ada perkara tindak pidana korupsi lainnya gitu ya. Tadi perbuatannya, seperti tadi kalau memang ini ditujukan untuk agar pihak DPR itu menyetujui gitu ya anggaran gitu, jadi ada meeting of mind-nya, ada permintaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan itu terjadi gitu ya, nanti tentunya kita akan menggunakan pasal penyuapan seperti itu. Nah sampai saat ini ada beberapa perbuatan itu masih belum begitu tajam gitu. Jadi kita menggunakan pasal 12 B besar. Kemudian ada juga beberapa anggota Komisi 11 yang disebut-sebut, tidak hanya disebut-sebut, bahkan sudah dipanggil kan gitu ya. Nah, dipanggil beberapa, dipanggil ke sini, itu juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar Komisi 11 ini yang lainnya ya. Karena ini kan kami dapatnya dari LHA-PPATK, kemudian juga dari laporan masyarakat. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh saudara ST ini yang lain juga menerima gitu. Nah itu yang didalami, kemudian juga setelah kita mendapatkan informasi bahwa memang benar, nah kita akan melakukan pengecekan. Karena yang paling utama di dalam penanganan perkara ini, selain dari adanya aliran uang dari Bank Indonesia maupun dari OJK serta dari mitra kerja lainnya, yang paling penting kita dalami adalah apakah uang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Karena mulai terjadinya perbuatan melawan hukumnya adalah ketika uang ini atau dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti tadi dicontohkan, digunakan untuk pembelian aset, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Seperti itu. Keterlibatan OJK seperti apa juga sudah dijawab. Artinya sama seperti dengan tadi BI, kita sedang mendalami adanya sejumlah uang yang bergeser, walaupun ini dalam bentuk dibungkus dengan kegiatan sosial ya, dana sosial, tetapi tentu selalu ada alasan. Alasannya adalah, pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak diberikan misalnya kepada yayasan-yayasan yang bukan dimiliki oleh anggota Komisi 11 atau di luar yang ditunjuk oleh anggota Komisi 11. Misalkan rekan-rekan punya yayasan,
boleh dong mengajukan juga untuk mendapat bantuan sosial baik dari BI, OJK maupun dari mitra Komisi 11 tersebut. Kenapa harus melalui anggota Komisi 11 gitu, seperti itu menjadi pertanyaan besar bagi kami juga yang nanti dalam penanganan perkara ini akan kami ungkap, dan itu akan menjadi alasan tentunya mengapa para pihak ini memberikan sejumlah uang. Kemudian terkait dengan beberapa anggota legislatif ini, apakah pemberian sejumlah uang ini merupakan juga connecting atau ada hubungannya dengan partai politiknya? Apakah diperintahkan oleh partai politiknya, kemudian apakah juga ini disetor dan lain-lain, itu yang sampai saat ini kan baru titik awal ya, titik awal kita akan memperdalam dalam penanganan perkara ini. Ini nanti akan kita sampaikan, akan kita gali juga ke arah sana gitu ya. Apakah ada perintah-perintah, karena di sini juga kita menggunakan pasal-pasal TPPU, kita akan mengejar atau kita akan mengikuti aliran uang itu yang diperoleh, yang tadi kan ada sejumlah 6 miliar, 5 miliar dan lain-lain gitu ya. Kemana aliran uang itu bergerak? Kita akan selusuri ke tempat-tempat misalkan pribadi, private, dibelikan untuk aset pribadi, ya kita akan cari dan kita akan sita. Kalaupun misalkan itu lari ke ke lembaga-lembaga sosial, kita juga akan cari. Ataupun misalkan ke lembaga politik, seperti partai politiknya, tentu juga akan kita susuri dan kita tentu akan ini, karena memang itu menjadi concern bagi kami, harus mencari kemana uang itu dan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Namun sampai konten ini dibuat, anggota DPR Komisi 11 yang lain itu kayaknya masih di luar penjara kan. Pertanyaan kita, kenapa mereka tidak di penjara? Seperti yang dua itu. Apa mereka tidak terlibat begitu kan? Pertanyaan kita, masa tidak? Kemudian Komisi 11 itu yang dirujak oleh Purbaya itu, kemudian Purbaya gara-gara merujak itu diingatkan oleh KPK. Jadi pusing kita. Apakah Purbaya takut? Baik dengan ancaman dan lain-lainnya itu? Syukurlah kawan-kawan, Purbaya sama sekali tidak takut. Siapapun yang menghalangi program pemerintah akan ada sanksinya kira-kira. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Terakhir muncul pertanyaan kita, kenapa sepertinya Purbaya ini tidak punya rasa takut sama sekali? Apakah karena dekingannya presiden, kata Purbaya ini? Sebab kalau Presiden Prabowo sempat didesak oleh ketua-ketua partai, jelas Prabowo akan menyerah. Kalau Purbaya tidak takut, saya melayang ingatan saya kepada masa silam. Kenapa para suhada itu tidak takut mati berperang misalnya kan? Atau yang lebih nyata sekarang ini, kenapa teroris-teroris yang bom bunuh diri itu tidak takut? Taruh bom di badannya, kemudian dia ledakkan, tidak takut dia mati. Kenapa? Sepertinya begini, teroris dan suhada-suhada itu merasa yang diperjuangkannya adalah kebenaran, sehingga apapun tidak sanggup membuat dia takut. Tak ada satupun ketakutan sama dia lagi. Apakah salah saya melihat Purbaya saat ini? Atau penilaian saya terlalu berlebay kata orang sekarang? Sepertinya tidak, kawan-kawan. Dari setiap kegiatan dan kebijaksanaan yang dilakukan dia, nampak kan pro kepada rakyat. Kalau perjuangan untuk rakyat kecil, perjuangan untuk kebenaran, ya secara logika, secara wajar, tak ada yang ditakuti oleh Purbaya. Walaupun sekarang ini, sampai saat ini, dia sudah diancam, malahan rumah dia sendiri sekarang, keluarga dia, ada yang diungsikan ke luar negeri, rumah dia dan keluarganya yang ada di Indonesia malahan dikawal oleh tentara saat ini. Patutkah kita memberikan penghargaan yang lebih kepada beliau ini? Dengan cara apa? Dengan cara memahami tindakannya.
Karena itu memang tujuan Purbaya saat ini sepertinya. Kenapa begitu? Setiap dia ke publik sekarang ini ingin menjelaskan kepada publik. Pertanyaan kita, kenapa dia harus menjelaskan begitu detail langkah-langkah dia ke publik? Begini kawan-kawan, sebetulnya di samping Prabowo, dia harus membutuhkan dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu bisa dia dapatkan kalau rakyat paham dengan apa yang dilakukannya. Kita bisa melihat, kalau rakyat paham, rakyat mengerti, kemudian Prabowo tidak menyukai Purbaya, rakyat akan membelanya. Dan Purbaya juga tahu secara pasti, Prabowo sendiri pun sebagai presiden tidak ada apa-apanya lagi kalau seandainya masyarakat tidak percaya kepada Prabowo. Ini sebenarnya langkah cerdas kawan-kawan. Misalnya Purbaya tidak dipercayai Prabowo, tidak dipercayai DPR yang notabene adalah kepanjangan tangan dari ketua-ketua umum partai politik yang banyak bersinggungan dengan dia sekarang, yang banyak kepentingannya dihambat oleh Purbaya. Satu-satunya dekingan Purbaya adalah rakyat. Kenapa kita katakan begitu? Lihat kemarin pada waktu demo yang rusuh itu. Jika rakyat sudah berkata, jika rakyat sudah membenci, tak ada yang bisa menghambatnya lagi. Bahkan Prabowo dan ketua-ketua umum partai leteung-leteung yang ada sekarang ini bisa jadi tidak akan berkutik kalau rakyat sudah tidak menyukai mereka lagi. Ini disadari betul oleh Purbaya. Sehingga langkah dia sekarang ini kalau kita lihat selalu dengan jurnalis, selalu kompak dia, selalu menerangkan apa adanya. Dan lihat tujuan dia selalu untuk kepentingan rakyat. Apakah kita tidak salah memberikan dukungan penuh kepada beliau ini? Saya jawab, bukan salah lagi. Malahan ini sebuah kewajiban kepada kita. Karena yang diperjuangkan adalah kepentingan kita bersama. Terima kasih.